Belum balik modal dari digital marketing. Kita awali video kali ini podcastnya yaitu dengan ada sebuah video mus ya. Mus itu kayak kijang, gede sekali. Kalau bandingannya itu kan di video yang satu ini saya dapatkan di TikTok itu gede banget. Itu segede mobil truck atau mobil double cabin kalau di Indonesia ya. Jadi mobil double cabin ini di Amerika itu juga jadi favorit. Bukan sedan, bukan yang lain. Katanya memang pasar tertinggi di Amerika adalah truck atau mobil double cabin seperti ini. Mungkin di Indonesia juga akan mengalami seperti itu ya. Apalagi nanti kita akan menghadapi krisis di tahun depan itu. Saya malah pro begini kalau sama teman-teman yang mau investasi mobil itu mending beli mobil pickup, mending beli mobil niaga, termasuk Canter, Dina ataupun Hino itu ya, karena memang itu belum tergantikan kalau untuk distribusi barang dan jasa itu belum ya. Oke, saya podcast agak sedikit berbeda sekarang. Saya ada di lokasi, tepatnya di Griyo Mapan Sentosa di lapangan basket ya. Mungkin background Anda ada bapak-bapak tukang yang sedang bekerja untuk merakit Cremona Galvalum ya. Jadi kita ada garapan untuk mendirikan atap Galvalum di pasar GMS ya. Ini pasar Kempieng ibaratnya, itu dari pagi sampai sore begitu ya, untuk kawasan Griyo Mapan Sentosa. Memang lazimnya ya, memang harus begitu. Ada kawasan perumahan itu ada masjidnya atau tempat ibadahnya, kemudian juga ada pasarnya begitu ya. Jadi itu makin membuat habitat di sebuah perumahan itu jadi makin oke ya. Oke lah. Jadi cerita tentang awal konten. Jadi saya awal konten itu tertarik dengan orang yang namanya Casey Neistat. Jadi Casey Neistat itu dia akan ngevlog setiap hari ya, ngevlog begitu, bawa kamera DSLR, kemudian bawa juga tongsis gitu ya. Saya juga ikut-ikutan itu. Waktu itu saya beli kamera Canon ya, yang 500D nggak salah atau 1100D saya lupa. Kemudian saya beli tongsisnya juga ya, kemudian ngevlog lah. Ternyata waduh, lupa mic-nya itu saya nggak ada colokannya kalau untuk kamera seperti itu ya. Nah, kemudian saya ini gimana caranya ya, saya coba untuk ngevlog setiap hari begitu, sampai saya pengen beli gimbal yang untuk kamera SLR yang harga 4 jutaan itu. Bodoh juga itu, kenapa gitu loh. Waduh, ibaratnya itu saya beberapa kali ngevlog tapi ternyata capek ya. Saya bukan tipe konten kreator atau YouTuber yang ngevlog seperti itu, bukan tipe seperti itu. Akhirnya ganti lagi, pengen ada motovlogger ya. Saya kok di jalan itu nyocot kok enak gitu ya rasanya itu kan, sambil jalan motor itu kok enak itu kalau nyocot. Akhirnya saya beli GoPro ya, Hero 7 yang tetap saya pakai sampai sekarang, plus juga dongle-nya, plus juga mic-nya, plus juga housing-nya Ulanzi itu, dan semuanya enggak saya pakai, dongle-nya enggak saya pakai, kemudian mic-nya juga nggak saya pakai. Yang saya pakai kameranya sampai sekarang, yang lain tuh nganggur gitu ya. Ternyata saya tipenya itu ya tipe ceramah atau podcast seperti ini ya. Jadi semua alat yang saya beli, termasuk kamera-kamera itu, ketika saya mengkonten pertama kali sejak tahun 2017 menekuni serius YouTube itu belum balik modal bro. Jadi itu kisah nyatanya, itu belum balik modal. Jadi saya beli PC. Oke lah, cuplikannya ya, kita lanjut ke video, ke studio saya yang ada di Surabaya. Ya, selamat datang di studio saya ya. Ini adalah di daerah Surabaya. Langsung saja masuk ya. Belum balik modal. Baiklah, ini tripod yang sering saya gunakan, tetapi ini juga sangat jarang sekali ya, termasuk untuk stand mic yang ada di sini. Kemudian tripod ini juga saya beli masih ada harganya waktu itu 300.000, belum balik modal juga. Yang di sini itu green screen. Pernah saya pengen beli green screen, sudah beli sih tapi kebanyakan nggak dipakai. Sarung ya. Kemudian nah, Anda bisa lihat ini peredam suara, ini Armstrong semuanya ya. Armstrong ini. Kalau mungkin Anda mau bikin studio, mending saya bikinkan dari hulu ya, yang kecil, yang dia tahan suara, yang bisa Anda bengak-bengok ya dan sebagainya, nyanyi bahkan. Jadi kayak sound booth begitu saya bisa bikinkan. Nanti saya akan coba untuk ibaratnya itu review-review kalau saya bikin ya. Jadi ini Armstrong semuanya ini. Ini lumayan, habisnya sekitar 900 sampai 1 jutaan. Ini ngefeknya tidak terlalu signifikan ya. Baiklah. Kemudian ini adalah
alat utama saya, yaitu monitor PC ya. Jadi PC ini saya gunakan untuk editing video dan belum balik modal. Tapi yang menarik ya, ini saya tulis tuh sejak tanggal 3 November 2017. Jadi 3 November 2017 itu belum balik modal. Padahal di sini sebenarnya VGA-nya sudah rusak itu ya. Jadi GPU-nya sudah rusak, kemudian saya ganti yang sebelumnya adalah merek Zotac, kemudian ganti Furion itu ya. Bungkusnya masih di sana dan yang lama juga masih di sana. Lanjut lagi, itu belum balik modal juga PC itu. Nah ini juga handling seperti bukan handling apa namanya ini buat GoPro saya. Tapi ini biasanya saya gunakan ketika saya konten sedang berdiri seperti ini ya. Jadi berdiri seperti ini saya gunakan ini atau mungkin ketika sedang duduk. Jadi ini sebenarnya handy, tetapi casingnya Ulanzi nih ya, yang ini Ulanzi casingnya itu saya beli lama banget ya, dan itu cenderung untuk merusak body kameranya jadi rusak ya. Saya pakai GoPro Hero 7. Baiklah. Ini juga belum balik modal ini. Keychron K2V2 saya gunakan untuk ngetik karena saya emang ya lumayan lah ngetiknya juga bisa agak cepat begitu ya. Ini juga belum balik modal. Mouse juga mouse tipe lama. Yang ini saya gunakan biasanya untuk mengaitkan Zoom H5 saya itu casingnya. Zoom H5 saya itu saya kaitkan di situ gitu ya. Jadi biasanya kalau saya bikin video YouTube saya masukkan di situ. Yang ini adalah sahabat setia saya, yaitu buku tulis. Ide-idenya itu bisa saya tuliskan di situ. Lanjut lagi, ini HP Vivo V20 ya. Saya kira kameranya ciamik, tetapi kalau dibandingkan dengan GoPro kualitasnya jauh. Mending saya pakai GoPro aja untuk konten. Kemudian yang ini saya beli dari tetangga saya. Ini belinya harga 500.000 ya, sama adaptornya yang ini loh. Adaptornya yang itu ya saya beli. Standnya enggak ada, standnya pakai ini. Ini saya bikin sendiri, ternyata bisa dipakai stand. Nah, lumayan lah. Pokoknya bisa berdiri begitu standnya. Kemudian ini Bluetooth speaker. Ini juga saya nggak punya speaker gede ya, daripada memenuhi ruangan. Itu mending saya pakai gini aja, pakai Bluetooth, kemudian saya sambung ke PC. Apalagi ya? Oh ya, ini baterai GoPro ini juga belum balik modal. Yang satu saya pakai sekarang, kemudian masih saya cas ya. Saya beli casnya juga merek Kingma. Mungkin kalau ada rezeki lagi saya akan beli lagi 2 baterai tambahan supaya kalau bisa di lapangan itu di ngeliput outdoor itu bisa lebih lama. Oke, begini ya tampilannya. Ini semua belum balik modal, termasuk juga laptop itu belum balik modal. Mic itu tidak pernah saya pakai ya. Mic itu tak balik. Mic itu juga jarang sekali saya pakai mic itu. Ada saya beli Hardwell, kemudian apalagi itu merek apa sih saya ambilin ya. Merek apa ya? Saya lupa saya. Mic saya ini yang mana ya? Di mana? Oh, mic saya di sebelah, di kamar sebelah ya. Itu mic harga 200.000, kemudian saya beli 500.000. Ada juga mixer juga itu saya beli, itu lama banget, sekitar sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu. Ya, itu Behringer Q802 USB yang ada USB-nya itu. Ternyata ada suara denging kalau seumpama masuk dari PC. Saya mau kan bikin review dari PC gitu, atau ada postingan menarik dari komputer atau dari website. Nah, itu suaranya benging ya, nggak masuk. Oke lah, gitu aja investasinya yang alhamdulillah belum balik modal. Tapi saya seneng karena ini fungsinya untuk saya bisa sounding kenjenengan tentang dunia yang saya tekuni, yaitu dunia bangunan, pagar, kanopi, bandarajuanda.com ya. Saya semuanya proses all video itu di PC ini ya. Dan sekarang ini saya lagi upload untuk ke podcast itu. Anda bisa lihat 49%, 30 menit, 30 minutes left. Lama sekali, Amsyong ya kan. Ini juga belum lagi upload di TikTok ya, belum lagi upload di TikTok terutama ya. Di Reels itu saya putus asa karena lebih lama lagi dari YouTube. Jadi itu. Baiklah, itu saja. Kita lanjut lagi di pembahasan podcastnya. Baiklah, Anda sudah melihat sendiri bagaimana studio yang ada di Surabaya, kawan-kawan sekalian. Intinya belum balik modal, tetapi saya tetap happy ya. Saya tetap happy karena saya mikirnya begini, ini memang benar-benar saya itu hobi untuk mengkonten, hobi untuk
mengenalkan dunia dagang saya, yaitu 2 website, bandarajuanda.com dan jualpagarkanopi.com kepada jenengan semuanya lewat YouTube. Dan saya kenalkan juga di TikTok, saya kenalkan juga di Reels, itu foto-foto ya. Saya sudah ungkapkan kalau saya di Reels itu upload videonya itu lama sekali, jadi saya males, akhirnya hanya foto-foto saja. Tapi kalau di TikTok itu saya coba untuk mengenalkan jual pagar kanopi dan juga bandarajuanda.com ke jenengan semuanya. Itu yang sekarang saya lakuin ya. Dan ya jalan aja selama ini. Apakah mau nambah investasi? Tetap saya mau nambah satu, itu baterai dari GoPro yang tambahan ini, yang cungkoan ya. Jadi baterai merek Kingma itu saya mau tambah 2 atau 3 biji lagi. Kemudian juga ada ring light ya. Saya sudah beli yang Anda lihat tadi di studio, itu beli dari tetangga saya. Ada ring light mungkin harganya sekitar 280, sama ongkirnya kira-kira ya 300-an 25 lah. Itu saya mau tambah kalau mau konten malam hari supaya pencahayaannya bagus, 2 itu. Kemudian juga mau nambah ini zoom H1N, jadi ada zoom yang model H1N itu saya mau gunakan kalau misalkan di luar gitu, untuk podcast ya, untuk ngomong atau ngobrol dengan orang, itu kayaknya oke juga. Saya mungkin akan nambah itu. Jadi saya tetap saja meskipun belum balik modal, namun saya gunakan semaksimal mungkin untuk mengenalkan 2 bidang usaha saya saat ini, yaitu bandarajuanda.com dan juga jualpagarkanopi.com. Seperti saat ini jenengan bisa melihat ya di belakang situ, bapak-bapaknya, mas-masnya lagi bekerja untuk membuat remona dan tiang yang rencananya ini sudah mungkin Selasa akan kita dirikan tiangnya dan juga kita pasang kremonanya. Semoga penjadwalan 2 minggu itu bisa selesai dengan maksimal. Jadi gitu saja. Apakah belum balik modal? Ya tetap belum balik modal, tetapi saya sendiri melihat potensi yang kelas dunia di situ untuk mengembangkan mengenalkan dagangan saya ini secara digital. Jika Anda ada pertanyaan seputar hal yang kita bahas, yaitu tentang alat-alat dan sebagainya, silakan saja komentar di bawah, atau ada masukan-masukan silakan komentar di bawah. Kita akan jumpa lagi di podcast-podcast yang lain. Oh iya, yang satu hal yang penting, saya memang ada satu kamera ini, jadi sekarang saya ambil landscape ya, 30 fps. Jadi saya YouTube itu saya gunakan untuk podcast saja, sedangkan potret itu saya liputan-liputan ya seputar ini saja, seputar garapan saya, misalkan di kanopi pagar ya, pembuatan pagar atau pesanan pagar kalau ada pesanan. Kalau di bandarajuanda.com saya meliput pakai potret seputaran hal yang ada di bandara. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkategorikan konten jenengan sedini mungkin, karena niche itu penting sekali, spesifik pada satu hal itu penting sekali. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk share ya. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Kita akan bye bye, kamsia.